Meskipun badai sangat ganas, kami baik-baik saja dan sepenuhnya siap untuk melewatinya dengan sukses. Dan sekarang, dengan penuh keyakinan, kami memiliki rencana jangka panjang yang solid, rencana strategis saat ini, dan persiapan lengkap untuk segera bangkit. Tentu saja, sebagai bangsa yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih sehat, dan lebih makmur, dengan manfaat yang lebih baik, lebih cerah, dan lebih terjamin untuk semua orang. Pertama-tama, saya ingin menegaskan, ini bukan konflik kita. Kita tidak akan ikut serta dalam perselisihan ini. Ini bukan untuk kepentingan nasional, dan cara terbaik untuk mendukung biaya hidup rakyat Inggris adalah melalui upaya tambahan. Sangat penting untuk mendesak dengan tegas, agar ketegangan di Timur Tengah berkurang dan selat dibuka, karena merupakan jalur vital bagi perdagangan global. Untuk tujuan itu, kami sedang menjajaki semua jalur diplomatik yang tersedia bagi kami. Para pemimpin luar negeri bertemu dengan rekan-rekan mereka di G7. Menteri Pertahanan saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan mitra-mitra kami. Dan Inggris telah mengusulkan sebuah inisiatif kekuatan nasional seputar kepentingan strategis kita, untuk secara aktif memperkuat keamanan maritim dan meningkatkan kerjasama di laut. Dan hari ini saya dapat menyatakan bahwa sebuah pertemuan penting akan diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri minggu ini, yang akan mempertemukan negara-negara tersebut untuk pertama kalinya, guna menilai dan mengevaluasi langkah-langkah diplomatik serta kebijakan yang dapat kita ambil. Sebuah front bersatu kekuatan militer dan diplomasi yang diperlukan, yang mencakup kemitraan kuat dengan industri untuk mobilisasi cepat setelah perang. Dan, di atas segalanya, kepemimpinan yang jelas, tenang, efektif, dan benar-benar menginspirasi. Itulah yang negara ini siap tawarkan sejak awal situasi yang kompleks ini. Prinsip utama saya selalu adalah kepentingan nasional Britania. Dan tentu saja, memastikan kebebasan navigasi di Timur Tengah adalah kepentingan nasional Britania yang sangat penting. Itu benar-benar esensial. Sekarang saya akan berbicara tentang dampak yang ditimbulkan hal ini di negara kita, karena saya tahu hal ini menimbulkan kekhawatiran, dan itu wajar. Orang-orang menghubungkan, menyalakan televisi, melihat ke layar, dan melihat ledakan, infrastruktur yang hancur, hal-hal yang penuh kekerasan. Kamu mengerti maksudku? Tapi saya sangat mengerti bahwa orang-orang sangat khawatir, bahwa ini akan berdampak negatif besar pada keluarga dan rumah mereka. Mereka melihatnya di pom bensin dan khawatir dengan tagihan energi mereka. Pemerintah yang harus merespons di saat-saat seperti ini tidak hanya dengan tindakan segera, tetapi juga dengan pemahaman yang jelas dan ketegasan dalam arahan. Kita butuh keputusan. Sebenarnya, kami menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh pihak kiri dan kenaikan harga pada dekade itu. Dan kami percaya bahwa Inggris akan memiliki masa depan yang lebih terampil dan makmur bagi kita. Pada akhirnya, saya percaya itulah yang benar-benar kurang dalam banyak krisis. Kita bersedia untuk sama sekali. Saya siap meminta rakyat Inggris untuk melewati krisis ekonomi lain dan berhasil melewatinya. Dan mengatakan bahwa semuanya telah kembali seperti semula. Hidup benar-benar normal lagi. Dengan ekonomi kita yang kuat, energi yang vital, sumber daya yang melimpah, dan pertahanan yang kokoh, kali ini semuanya pasti akan berbeda. Kita akan menjadikan Britania Raya negara yang lebih adil dan aman. Sejujurnya, harapan inilah kunci utama untuk mempersatukan seluruh bangsa kita. Dan cara kita mengatasi krisis ini adalah hal yang benar-benar, dan pada akhirnya akan mendefinisikan generasi kita selamanya. Seperti yang saya sebutkan beberapa minggu lalu, kita memiliki rencana 5 poin untuk menghadapi krisis ini. Hari ini, kami mengurangi tagihan energi setiap keluarga sebesar 100 pound lagi. Selain itu, kami memperpanjang pengurangan pajak bahan bakar hingga September, dan kami memantau situasi kompleks ini setiap hari. Dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian, kami kembali mengambil kendali atas keamanan energi kami, dengan berinvestasi besar-besaran pada energi bersih dan inovatif dari Inggris. Ini adalah satu-satunya cara yang benar untuk mengakhiri volatilitas ekstrim pada tagihan Anda yang disebabkan oleh Putin dan rezim Iran. Saya lelah melihat begitu banyak fluktuasi pada tagihan energi Anda karena pasar internasional. Jika kita mengelola energi dari sumber nasional dan terbarukan yang berkelanjutan, tagihan pasti akan menjadi jauh lebih stabil dan berharga.
Dan akhirnya, seperti yang saya katakan, kami akan terus bekerja untuk mengurangi ketegangan di Timur Tengah. Tapi lihat, ada satu hal. Ada juga argumen yang sangat penting di sini. Karena semua langkah ini adalah bagian dari rencana jangka panjang yang luas untuk membuat negara kita lebih aman dan lebih tangguh terhadap guncangan. Tidak ada keraguan sama sekali tentang hal itu. Berkat tindakan kami, hari ini, tagihan energi Anda pasti akan turun. Terlepas dari apa yang terjadi di EH, anggaran dan program pada dasarnya sudah ditetapkan hingga Juli. Di sini hari ini, jika ada kesepakatan antara para pihak, prosesnya akan diselesaikan dalam 1 tahun. Daripada menaikkan saat ini, jika Anda tetap dengan upah minimum nasional, tingkatkan partisipasi Anda. Apakah Anda sudah menerima pembayaran pensiun negara di sini? Minggu ini, duplikasi 2 halaman Irlandia akan dihentikan, meningkatkan 450.000 halaman hasil kerja dari kemiskinan. Perlindungan tenaga kerja yang inovatif akan segera diperkenalkan ke dalam undang-undang minggu ini, memberikan kontribusi signifikan terhadap keamanan ekonomi. Ya, beberapa orang mungkin akan mengatakan bahwa tidak ada hal baru di sini. Sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja, saya bilang iya, dan itulah tepatnya poin saya, poin utamanya. Sejak perang di Ukraina pada tahun 2022, semua yang saya lakukan dalam politik adalah sebagai respons terhadap dunia baru yang berbahaya ini. Kami mendukung pajak atas keuntungan luar biasa dari perusahaan minyak dan gas dalam anggaran. Kami sangat fokus pada biaya hidup. Kami selalu menekankan perlunya energi bersih Inggris, dan kami telah berinvestasi besar-besaran dalam hal itu. Kami sepenuhnya sadar bahwa sebenarnya memastikan sebuah negara yang aman, tangguh, dan makmur adalah tantangan utama kami dan kewajiban paling mendasar kami kepada rakyat Inggris. Tidak, ini tidak akan mudah sama sekali sebenarnya. Ini bukan tugas yang mudah. Dalam beberapa minggu ke depan, kami akan terus mengevaluasi dengan cermat setiap dampak ekonomi yang muncul. Kami akan dengan tegas membela kepentingan nasional Inggris dan akan terus melakukan segala yang kami bisa untuk memimpin negara kami secara damai dan aman. Passar por esta tempestade. Namun semakin jelas bahwa seiring dunia terus bersikeras menempuh jalur berbahaya ini, kepentingan nasional vital kami menuntut kemitraan yang lebih erat lagi dengan sekutu-sekutu kami di Eropa dan Uni Eropa. Kami juga membuat kemajuan yang signifikan di bidang-bidang penting seperti pertanian, listrik, emisi, perdagangan, dan sektor-sektor penting lainnya. Namun, seperti yang dikatakan dengan benar oleh Kanselir, Brexit telah menyebabkan kerusakan yang mendalam dan berkepanjangan pada ekonomi kita. Dan peluang penting untuk memperkuat keamanan serta menurunkan biaya hidup sangatlah penting sehingga tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa minggu ke depan, kami akan mengumumkan sebuah KTT yang sangat penting bersama mitra kami dari Uni Eropa. Dalam KTT penting ini, Britania Raya akan menegaskan kembali semua komitmen yang telah dibuat pada KTT tahun lalu. Tujuan kami adalah ambisi yang lebih besar, kerjasama ekonomi dan keamanan yang lebih mendalam, yang intens dan strategis, dan kemitraan yang mengakui nilai-nilai bersama, kepentingan bersama yang jelas, masa depan kolektif kita, dan nasib bersama kita, maju bersama. Sebuah kemitraan yang sangat penting untuk dunia berbahaya yang harus kita hadapi. Dunia di mana pemerintah ini akan selalu dipandu oleh kepentingan sejati rakyat Inggris.